desa antara puskesmas dengan kecamatan dan Linsek yang mewakili. Untuk wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Kepala Puskesmas Cikakak beserta staf dan jajarannya di hari yang penting ini mudah-mudahan bisa saling memaafkan dan menjalin silaturahmi ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa menghadiri acara halal bihalal keluarga besar unit organisasi Persibaya Fungsional Puskesmas Cikakak. Salawat salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kelak mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan yang berbahagia ini karena rangkaian acaranya adalah kerjasamanya pimpinan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan one way meskipun tidak dilaksanakan bukan di wilayah Kecamatan Banjarjo, tapi itu melibatkan masyarakat Banjarjo maupun petugas-petugas Banjarjo. Sekali lagi mohon maaf atas terganggunya kemarin perjalanan kemarin melalui Pejagan sampai Bumiayu yang terganggu perjalanannya. Atas nama pimpinan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamanya memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang besar, yang kecil, yang terasa, yang tidak terasa, nikmat sehat yang sudah tidak asing lagi, itu acara halal bihalal. Langsung saja pada poinnya. Kenapa kita harus mengadakan halal bihalal? Padahal tadi di mukadimah saya sampaikan dua ayat dari surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang artinya Allah alam bi muradi, sungguh beruntung, sangat berbahagia orang yang bisa membersihkan dirinya lahir maupun batin dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat tarawih, ada tadarus Al-Quran dan hal-hal yang menjadi kebaikan selama Ramadan. Kemudian datanglah satu malam, yaitu malam Idul Fitri, kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian wadzakara isma rabbih, menyebut nama Allah dengan takbir sejak terbenam matahari ataupun menunggu sidang isbat, langsung bertakbir sampai pelaksanaan
sholat dan pagi harinya kita berbondong-bondong, ada yang di masjid, ada yang di lapangan, ada yang di mana-mana untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau kita sudah melaksanakan apa yang tadi saya sampaikan, urutan dari awal sampai akhir, kita semua melaksanakan karena memenuhi panggilan Allah, maka kita semua menjadi orang yang beruntung. Makanya pada siang harinya atau di pagi hari sampai seterusnya, kita selalu menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin. Kenapa? Itu merupakan doa kita semua mudah menjadi orang yang kembali ke fitrah, suci kayak waladatu ummuh, persis kayak orok baru lahir. Kalau orok baru lahir, bayi baru lahir, itu enggak ada dosanya. Kita semua setelah melaksanakan puasa Ramadan, tarawih dan sebagainya, rangkaian Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat fitrah, bertakbir semalam suntuk, paginya sholat sunnah berjamaah Idul Fitri, kita itu menjadi orang yang kembali ke fitrah, suci, bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu merasakan kalau pulang dari masjid setelah sholat Idul Fitri, namun cek bahasa para jamaah Cikakak, hampa, ngoleang hampa. Kenapa? Kita pulang dari masjid terasa hampan, terasa enteng, ringan. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya apa? Idul Fitri, kembali ke fitrah, bersih, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang enteng karena memang dosa diampuni, mungkin enteng berikutnya karena kita belum sarapan. Nah, wal faizin, selain kita kembali kepada fitrah, suci, tidak berdosa, kemudian wal faizin, kita menjadi orang yang beruntung, berbahagia karena meraih keberuntungan Idul Fitri. Kemudian pertanyaannya, kenapa setelah itu kok ada hal-hal? Kan kita sudah suci, sudah bersih, sudah beruntung. Bapak Ibu, jawabannya, bersih itu kesalahan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita itu punya hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita karena kita sudah betul-betul melaksanakan perintah Allah dengan ibadah puasa Ramadan, dengan sholat tarawih, dengan tadarus, mengeluarkan zakat fitrah, bertakbir semalam suntuk, sholat Idul Fitri. Itu sudah bersih, diampuni dosanya oleh Allah. Itu dosa yang berhubungan kepada Allah. Karena kita hidupnya bareng-bareng sama manusia, maka kita perlu ada halal bihalal, artinya saling memaafkan di antara kita. Allah sudah memaafkan kita, tapi kalau kita dengan sama manusia masih punya kesalahan, punya dosa yang belum pernah dibebaskan, itu jadi ganjaran. Apakah hal itu penting? Penting. Apakah harus setahun sekali? Itu tradisi. Tapi yang namanya halal itu mestinya bukan menunggu Idul Fitri, bukan menunggu 1 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat li akhihi indahu madlamatun min irdin aw malin falyatahallalhu al-yawma qabla an yu'khadha minhu yauma la dinara wa la dirham." Al-hadis, yang artinya barang siapa
dengan sesama saudaranya, temannya, rekannya punya madlamah, punya penganiayaan, pernah menyakiti, min irdin, lewat fisik, mental, mungkin mulut, pernah ngomong yang tidak baik, pernah mencaci maki, pernah menggosip, pernah memfitnah, atau mungkin tangan kita pernah melayang, nempeleng, nonjok dan sebagainya. Amalin, atau yang berhubungan dengan harta benda, pernah mengambil hak orang lain dengan sesama teman, sesama karyawan, sesama kerja. Tadi alhamdulillah Pak Camat sudah menyampaikan, Pak Kapolsek menyampaikan, dan mungkin sebelumnya dari pihak Puskesmas dan dari desa juga ingin menyampaikan. Itu karena sama-sama punya kewajiban masing-masing. Tapi yang namanya manusia sudah dinas mahalul khoto wan nisyan, disengaja atau tidak sengaja, manusia itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Apalagi kalau disengaja. Tidak disengaja saja ada kesalahan, apalagi disengaja. Makanya kalau kita punya salah kepada orang lain, itu mestinya harusnya sih pada saat itu juga, jangan menunggu Idul Fitri. Tapi kok ternyata buktinya Idul Fitri setahun sekali, nggak jadi masalah. Ya mencoba seorang nama germa hari bante setahun untuk kene. Tapi yang bagus sih begitu kita punya salah hari itu juga. Kenapa? Qabla ayyu khadha minhu yaumala dinar wala dirham. Sebelum kita diambil, sebelum kita diminta pertanggungjawaban pada satu hari, di mana hari itu adalah tidak berlaku emas, tidak berlaku uang. Saya tidak akan menanya sama bapak-bapak, karena yang biasa urusan duit sama emas itu ibu. Ibu, kira-kira hari apa tidak berlaku emas, tidak berlaku uang? Hari kemarin, persis seminggu yang lalu, saya ngisi ngambil halal di SMA juga sama. Saya tidak nanya bapak guru, ibu guru, tapi yang ada yang belajar hari Minggu Pak. Yang tidak berlaku emas dan uang itu hari kiamat. Cuman yang namanya kiamat itu adalah ada dua, ada kiamat kubro, ada kiamat subro. Kalau kiamat kubro sudah jelas, zulzilatil ardu dan seterusnya. Semua dimusnahkan, bumi, langit, manusia hancur hari kiamat kubro. Hari kiamat subro apa? Man mata qomat kiamatuhu. Barang siapa mati, barang siapa meninggal dunia, itulah hari kiamatnya. Artinya sebelum kita diambil nyawanya, makanya kita harus segera minta maaf kalau punya kesalahan terhadap orang lain. Bisi kamu pae, bahasa Inggris nama. Nulu bisa lebih bisi modal manten. Ayo orang ceritakan orang baratnya kan dari kesal-kesal boro-boro pae modal siapa. Sebelum meninggal, sebab kalau kita sudah meninggal dunia, punya kesalahan kepada orang lain, nanti diminta pertanggungjawabannya setelah berada di alam barzah, di kuburan. Kalau amalnya ada, mending. Kalau amal kebaikannya banyak, mending. Kesalahan kepada si A, nih ditukar dengan kebaikan, ambil kebaikannya, kasihkan sama si A. Kemudian punya lagi sama si B, ambil lagi. Sama si C, ambil lagi. Kalau pas-pasan mending, habis semua amal baiknya, pas,
kehabisan, sedangkan kesalahan orang lain masih banyak, mau diambil amal baiknya nggak ada, maka keburukan orang lain diambil, dikasihkan sama orang yang sudah meninggal di alam kubur. Naudzubillah min. Makanya kata Nabi, kalau punya salah segera minta maaf, jangan menunggu nanti, barangkali keburu mati. Sekarang tadi Pak Kapolres nyampaikan, aduh serem, Pak Camat nyampaikan serem, aduh, dulu waktu di lapangan ada yang di mana-mana untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau kita sudah melaksanakan apa yang tadi saya sampaikan, urutan dari awal sampai akhir, kita semua melaksanakan karena memenuhi panggilan Allah, maka kita semua menjadi orang yang beruntung. Kasih, tapi susah. Orang mah silaturahim harus silaturahim. Orang mah nanya harus nanya. Itu kan kayak aja. Kadang-kadang amplop daripada hal tersebut. Tadi pegang. Kalau punya salah seketika minta maaf. Walaupun melewati hal biasa tahun tidak apa-apa. Kemudian kalau bisa 5 menit, ibu persis 30 menit itu bisa lebih. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya awal sampai akhir. Mohon maaf ya kalau saya ini memang saya Pak sering dari mulut kakak lewat hajat Pak, lewat ini Pak Kepala Desa luar biasa rasanya. Setiap pengajian rutin malam Senin Pon beliau hadir, luar biasa. Ngaji kita setiap malam Senin Pon di masjid. Kemudian di Puskesmas beberapa kali, di SMP. Cekuring mana kamarnya ya Mas? Awal sampai akhir, bukan barangkali, pasti banyak kesalahan. Mumpung masih Idul Fitri, senajan geus tanggal 14, mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu yang hadir, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kubu, dan Ibu Kepala Puskesmas dan seluruh karyawan di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan zakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma ij'al muslimina marhuma wasbir rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min adzaban. Allahumma bi qauli Ibrahim rabbi ij'alni muqimas wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina imama. Rabbana atina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Menyaksikan dengan hikmat bahwasanya halal bihalal sebagai media penyempurna dalam hubungan hablum minan nas untuk saling memaafkan sehingga mencapai makna fitrah kembali ke suci. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman. Meminta maaflah seketika kita berbuat salah sehingga menjadi sosok manusia khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. 3 hal yang termasuk akhlakul karimah. Yang pertama, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi,
menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan dan memaafkan kepada orang yang menzalimi. Mudah-mudahan kita semua bisa memaknai acara halal bihalal ini dan mengambil hikmah dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Dari saya selaku pemandu acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sama bagi para bapak sekalian. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.